without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius sip mantap. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan faktor-faktor suatu bilangan. Bagi adik-adik yang baru sampai pada materi ini, silakan tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik dalam mengerjakan latihan soal mencari faktor suatu bilangan. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tuliskan faktor dari bilangan di bawah ini. Yang dimaksud di sini adalah mencari faktor 42. Di sini diketahui beberapa faktor dari 42, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita disuruh mencari faktor yang lainnya. Kita cari faktor yang lainnya dengan cara 42 dibagi 1, 42. Kemudian 42 dibagi 2, hasilnya 21. Kemudian 42 dibagi 3, hasilnya 14. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Maka faktor-faktor dari 42 adalah kita tulis seperti huruf U alurnya supaya berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, kemudian 21, kemudian 42. Jadi faktor-faktor dari 42 ini adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Lanjut soal yang kedua. Tuliskan faktor dari 96. Pada nomor 1 pengerjaannya dimuat dalam bentuk tabel. Pada nomor 2 ini saya kerjakan dalam bentuk perkalian yang hasilnya 96. Kita awali dulu dengan 1 dikali berapa yang hasilnya 96. Saya kira mudah, 1 dikali 96. Kemudian selanjutnya 2. Apakah 2 ini merupakan faktor dari 96? Iya, karena 96 ini adalah bilangan genap, maka dipastikan bisa dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 96? Hasilnya 48. Kemudian selanjutnya kita kalikan 3. 3 kali berapa yang hasilnya 96? 96 dibagi 3, hasilnya 32. Kemudian kita lanjut secara berurutan. Kita coba 4. 4 dikalikan berapa yang hasilnya 96? 4 dikali 24. Kemudian 5. Setelah 4 kemudian 5. 5 tidak termasuk faktor dari 96 karena perkalian 5 ciri-cirinya satuannya 2 kemungkinan. Satuannya 5 atau 0. Sedangkan di sini satuannya 6, maka 5 jelas tidak termasuk. Kita lanjutkan 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 96? Dikali
16. Kemudian kita lanjut 7. 7 dikali berapa yang hasilnya 96? Tidak ada yang hasilnya 96, maka kita lewati 7. Kita cari selanjutnya yaitu 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 96? Dikali 12. Bisa ya. Kemudian kita lanjutkan setelah 8, 9 dikali berapa yang hasilnya 96? Tidak ada ya. Kemudian dilanjut 10 dikali berapa yang hasilnya 96? Saya rasa jelas tidak ada karena satuannya di sini 6. Kemudian 11 kali berapa yang hasilnya 96? Tidak ada ya. Kemudian 12 ada yang hasilnya 96. Karena 12-nya sudah ada di sini, maka kita tidak perlu menuliskan 12 di sini. Maka pengerjaan ini dianggap selesai. Jadi faktor-faktornya adalah yang ini. Kita tulis faktor-faktornya. Kita tulis dalam alur huruf U supaya penulisannya berurutan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6, 8, kemudian 12, kemudian ke atas ya, 16, 24, 32, 48, dan 96. Kita hitung ada berapa faktor di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 faktor. Tapi pada pertanyaan ini jawabannya adalah ini. Soal yang ketiga, sebuah bilangan mempunyai faktor-faktor 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54. Bilangan itu adalah, untuk mengerjakan soal nomor 3 ini sangat mudah, butuh 1 detik untuk menjawabnya. Kita lihat faktor-faktornya. Lihat faktor yang paling besar nilainya, yaitu 54. Maka jawaban nomor 3 bilangan yang dimaksud adalah 54. Mudah bukan? Lanjut soal yang keempat. Di antara bilangan berikut manakah yang merupakan faktor dari 54? Di sini tersedia faktor-faktor. Yang mana faktor-faktor ini ada yang merupakan faktor dari 54, ada yang bukan faktor dari 54. Caranya seperti tadi. Saya buat dalam bentuk perkalian. 1 dikali 54, hasilnya 54. Kemudian setelah 1 kita tulis 2. Karena ini merupakan bilangan genap, pasti faktornya 2 ikut. 2 kali berapa yang hasilnya 54? 2 dikali 27, hasilnya 54. Kemudian kita kalikan 3. 3 kali berapa yang hasilnya 54? 3 dikali 18. Kemudian setelah 3, kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya 54? Tidak ada ya. Maka 4 tidak perlu ditulis di sini. 5 juga bukan termasuk faktor dari 54 karena di sini satuannya 4. Kemudian 6 dikali berapa yang hasilnya 54? Dikali 9. Kemudian setelah 6
7 kali berapa yang hasilnya 54? Tidak ada ya. Kemudian 8 dikali berapa yang hasilnya 54? Juga tidak ada. Setelah itu 9, karena 9 kembali lagi ke sini, maka pengerjaan ini dianggap selesai. Maka faktor-faktor dari 54 adalah yang ini. Yang ini ya. Tinggal kita checklist dan silang mana yang faktor dari 54. Kita checklist 1 faktor dari 54, kemudian 2 juga faktor dari 54, kemudian 3, kemudian 4 bukan termasuk faktor dari 54, kita tandai silang, kemudian 6 juga termasuk faktor dari 54, 8 bukan termasuk faktor dari 54, 9 termasuk faktor dari 54, kemudian 16 bukan termasuk faktor 54, 18 termasuk, 22 tidak termasuk, 24 tidak termasuk, 27 termasuk, 32 tidak termasuk, 54 termasuk faktor dari 54. Maka faktor-faktor dari 54 ini saya tandai dengan checklist, dengan tanda centang yang saya beri silang, ini bukan faktor dari 54. Soal yang kelima, di antara bilangan berikut manakah yang bukan faktor dari 48? Kita tulis dalam bentuk perkalian. 1 dikali berapa yang hasilnya 48, maka di sini 48. Kemudian karena 48 ini bilangan genap, maka dipastikan 2 merupakan faktor bilangan 48. 2 dikali berapa yang hasilnya 48? 24. Kemudian 3 juga termasuk faktor dari 48, karena 3 dikali 16 sama dengan 48. Kemudian 4 juga termasuk faktor dari 48. 4 dikali 12 sama dengan 48. Kemudian selanjutnya setelah 4, 5 ini tidak termasuk faktor dari 48, karena perkalian 5 tidak sama dengan 48. Kemudian 6 dikalikan berapa yang hasilnya 48? Dikalikan 8. Kemudian selanjutnya 7 dikali berapa yang hasilnya 48? Tidak ada, maka 7 tidak termasuk faktor dari 48. Dilanjut setelah 7, 8, karena kembali ke 8 lagi, sudah ada faktor 8 di sini, maka pengerjaan ini kita anggap selesai. Kita cari di sini 1 merupakan faktor dari 48, 2 juga termasuk, 3 termasuk, 4 termasuk, 6 termasuk, 8 termasuk, 10 tidak termasuk, 12 termasuk, 16 termasuk, kemudian 18 tidak termasuk faktor dari 48, bukan faktor dari 48. Kemudian 22 juga bukan dari faktor 48. Kemudian 24 termasuk faktor dari 48 juga termasuk faktor dari 48. Maka jawabannya adalah 10, 18, dan 22. Nah, inilah yang bukan faktor dari 48 dari faktor-faktor ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.